Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau belajar subtema 2, pembelajaran pertama, tema 3 tentang wujud benda. Kemarin kita sudah belajar tentang bahan-bahan pembentuk benda. Ada yang berbahan dari kaca, plastik, dari kayu, dari kertas, dari logam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam, dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ya, dalam skema itu wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak, goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut dengan wujudnya ya. Yuk kita coba belajar. Kita mau belajar yang benda padat terlebih dahulu. Ada apa saja di sini ya? Ya, ini ada kitchen set. Ada sendok sayur. Ada apa ini ya? Nih, ada tempat. Tempat untuk sayurnya ini juga benda padat. Lalu ada ini teflon, ini juga benda padat. Lalu ini untuk merebus air, itu juga benda padat. Wajannya ini juga benda padat dan masih banyak lagi. Oke. Lalu kita akan mencoba belajar mencari mana yang benda cair. Benda cair tentunya nanti bisa mengalir atau bisa berubah wujud sesuai dengan tempatnya. Nih ya, ini ada minyak goreng. Ya, di sini ada di dalam ceretnya ini ada air. Berarti di dalam air ini termasuk benda cair. Lalu ada kecap. Nah, kecap itu juga termasuk benda cair. Lalu selanjutnya untuk benda gas. Di sini kita dapat melihat nih. Nah, ketika air mendidih akan ada uapnya. Maka uap ini adalah benda gas. Dan udara yang dihirup oleh si ibu dan anaknya ini juga disebut dengan benda gas. Benda gas itu tidak berwujud, tidak kita bisa lihat wujudnya, tetapi memiliki berat juga. Nah, dikelompokkan seperti ini tadi ya, sudah ya.
Nah, sekarang nanti tugasnya anak-anak adalah mengamati lingkungan di sekitarnya, di sekitar rumah anak-anak ya. Lalu anak-anak dapat menemukan benda padat, cair, dan gas dan dituliskan dalam kotak seperti ini, dikelompokkan seperti ini. Nah, jumlahnya boleh bebas ya. Oke, 5 juga boleh. Kalau kurang nggak ada ya, seadanya minimal ada 3 ya. Kecuali untuk yang benda gas ini sedikit tidak apa-apa. Kalau yang benda padat dan cair nanti minimal anak-anak menemukan 3. Lalu anak-anak bisa menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, selanjutnya, anak-anak melihat apa ini, gambar apa? Ya, sepeda motor. Sepeda motor ini benda apa ya? Ini memiliki wujud. Jika Bu Guru pindahkan, bentuknya akan tetap. Maka, sepeda motor termasuk wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Ya, anak-anak bisa lihat ya. Rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Lalu kalau rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Nah, kira-kira jarak rumah Edo ke nenek itu berapa meter ya anak-anak? Ingat-ingat kembali ya, satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kilometer ke meter itu adalah 1000. Karena dia turun 3, maka dikali 1000. Jadi 1 kilometer. Oke. 1 kilometer ini adalah 1000 meter. Oke, 1000 meter ya. Kalau kemarin kan 1 meter itu berapa sentimeter? 1 meter itu 100. Kalau 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Bagaimana menghitungnya ya? Nah, nih perhatikan ya. 5 km. Perhatikan yang ini saja. Oke ya. Oke. Nah, 5 km dijadikan meter itu adalah 5000. Lalu meternya tetap meter. Jadi dijumlah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Oke. Lalu yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer? Nah, ini sekarang dibalik ya. Anak-anak, ini ada angka 1500. Berarti otomatis ribuannya 1. Berarti kalau ribuannya 1, berarti kita tulis 1000. 1000 itu artinya 1 kilometer. Lalu sisanya ditulis di belakang. Nah, jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang itu adalah berapa? 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, ini ada contoh bermacam-macam bentuk bangunan juga ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar ini. Oke, coba kita belajar satu ya. Rumah Siti ke sekolah. Mana ya rumah Siti? Oh, ini rumah Siti ke sekolah. Oke, rumah Siti. Lalu sekolahnya mana ya? Sekolahnya tadi ada di sebelah. Oh, situ ya, di atas. Oke. Rumah Siti ke sekolah itu ternyata jaraknya adalah berapa ini? 5 km 100 meter. Kita hitung bersama ya. 5 km 100 meter. Berarti
bisa dituliskan 5 km 100 meter. Jadinya ada berapa? Nanti anak-anak bikin coret-coretan. Kalau 5 km itu adalah 5.000 meter. Lalu ditambah 100 meter. Jadi hasilnya 5.100 meter. Itu ya, nanti anak-anak boleh belajar mengerjakan ini. Tapi tugasnya bukan ini ya, ini nanti anak-anak boleh belajar dipelajari sampai nomor 5. Lalu alat ukur ada bermacam-macam ya, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik permukaan air laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal ini yang berhubungan dengan ketinggian. Contohnya, ini ada pesawat terbang. Nah, berapa ketinggian pesawat terbang dalam satuan kilometer? Oke. Pesawat A 3.000, berarti dibagi 1.000, ketemunya adalah berapa? Ya, pinter, 3 kilometer. Lalu yang kedua, berapa ketinggian pesawat B? Pesawat B tadi berapa ya? 4.325. Berarti kalau dalam kilometer, berarti 4 kilometer ditambah berapa itu tadi? 325 meter ya kayaknya. Oke. Seperti itu nggih. Ya. Nah. Ya, betul. Ini karena ribuannya adalah 4, maka kilometernya adalah 4. Lalu berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Pesawat yang A tadi 3.000 dan ini 4.325. Maka perbedaannya adalah, anak-anak, perbedaan itu selisih. Jadi tinggal anak-anak tuliskan 4.325 dikurangi 3.000. Oke, ketemunya 1.325 meter. Bisa ya anak-anak ya, nanti boleh belajar kembali. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang SPDB. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin ya. Nah, perhatikan ya, ini adalah gerakan angin sepoi-sepoi, berarti nanti anak bergerak lambat. Jadi, jika angin kencang, jika sepoi-sepoi, maka bergerak lemah ke kanan ke kiri. Ya, tubuhnya digoyangkan ke kanan ke kiri, tapi dengan pelan-pelan. Jika angin kencang, maka bergeraklah dengan hentakan kaki yang kuat ke kiri dan ke kanan. Berhentak kakinya. Jika angin puting beliung, bergeraknya berputar. Nih ya, kalau lambat cuman goyang-goyang kanan kiri. Nah, ini kalau bergerak cepat, lalu berputar itu kalau ada angin puting beliung. Nah, dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringlah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan ini ya di rumah sambil bergerak-gerak. Nah, oke, berikut penjelasan dari saya. Nanti tugasnya Bu Guru Kilem di Google Classroom ya, silahkan dicek. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.